بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas surah Al-Ahzab pada halaman 421 surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 30. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dua bacaan. Yang pertama pada ayat 26. Di situ kita ketemu kata-kata wa qadhafa fi di bagian tengah. Itu fa ketemu fa boleh idgham wa qadhaf fi. Kemudian ar-ru'ba ain boleh di dhamma ar-ru'ba. Ayat 27 lam tatauha hamzah bisa dihapus menjadi lam tatauha. Ayat 28 an-nabiyyu boleh dibaca an-nabiyyu sebagaimana pada ayat-ayat yang lain, dan itu terulang lagi pada ayat 30 tapi dibaca an-nabiyyi. Kemudian mubayyinah ya-nya boleh di fathah menjadi mubayyinah. Yudha'af boleh ditasydid menjadi yudha'af, dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar, boleh kita pilih mana saja. Kaum muslimin rahimakumullah, tafsiran ringkas untuk ayat-ayat ini adalah pada ayat 23 surat Al-Ahzab Allah mengatakan minal mu'minina, di antara orang-orang beriman yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, rijalun ada beberapa orang yang sadaqu mereka jujur
terhadap ma'ahadullah, apa yang mereka telah berjanji kepada Allah, alaihi atasnya. Faminhum, maka di antara mereka man, ada orang yang qada, telah menunaikan nahbahu, nazarnya. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang man, ada orang yang yantazir, masih menunggu, yaitu menunggu kematian syahidnya. Wa ma baddalu, dan tidaklah mereka mengganti tabdila, dengan sebenar-benar penggantian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang lalu sudah kita bicarakan bagaimana sifat orang-orang munafik yang mereka itu telah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW kalau ikut dalam perang tidak akan lari, tapi ternyata mereka lari. Nah, di sini pada ayat 23 Allah membicarakan yang sebaliknya. Kalau tadi orang-orang munafik mereka tidak melakukan apa yang sudah mereka janjikan kepada Nabi SAW, maka orang-orang beriman sebaliknya. Mereka kalau sudah berjanji, mereka lakukan sesuai isi perjanjian. Itulah yang dimaksud minal mu'minina rijalun sadaqu. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang mereka itu jujur terhadap janji yang mereka sudah sampaikan kepada Allah. Mereka diambil baiat oleh Nabi SAW. Kamu harus taat kepada saya, tidak menyelisih perintah saya. Mereka sudah berjanji. Nah, berjanji kepada Nabi sama dengan berjanji kepada Allah. Karena Rasulullah kalau mengambil janji itu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka berjanji kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW, dan mereka tidak menyelisih janji mereka. Kalau janji mereka tidak lari dari perang, maka betul-betul tidak lari dari perang. Janji mereka akan membela Islam, maka betul-betul mereka akan membela Islam sampai kematian mereka. Itulah yang dimaksud faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan nadarnya, yaitu dia sudah mendapatkan mati syahid. Dia bernadar, saya akan membela Islam, saya akan membela Rasulullah sampai dengan mati saya. Dan ternyata betul sudah mati membela Islam, berarti sudah menunaikan nadarnya. Maka yang dimaksud sudah menunaikan nadarnya ini, dia sudah mendapatkan mati syahid sesuai apa yang dia nadarkan. Di antara mereka ada yang belum mati syahid, masih melanjutkan sikap mereka melakukan nazar yang sudah mereka nadarkan. Itulah yang dimaksud wa minhum may yantadir. Di antara mereka ada yang masih menunggu mati syahid. Jadi masih dalam proses menunaikan nadarnya membela Islam, menunaikan nadarnya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang sudah bernazar kemudian tidak mengubah nazarnya ini dipuji oleh Allah. Allah mengatakan wa ma baddalu tabdila, mereka tidak mengubah apa yang sudah mereka nazarkan. Karena nazar itu wajib untuk dilakukan. Ketika seseorang bernazar melakukan sesuatu, maka sesuatu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib. Misalnya seseorang mengatakan kalau saya sembuh saya bernazar akan melakukan i'tikaf selama 10 hari total di masjid ini. Nah, wajib i'tikaf 10 hari total. Padahal hukum i'tikaf asalnya apa? Sunnah. Kenapa menjadi wajib? Karena sudah dinazarkan. Nah, orang-orang yang menunaikan nazarnya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang lain Allah juga memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Bisa dilihat pada surat Al-Insan ayat 7. Allah mengatakan yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Kenapa menunaikan nazar? Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Karena takut kepada hari kiamat yang keburukannya itu adalah menyebar kemana-mana. Kemudian ayat 24 Allah mengatakan liyajziyallah, supaya Allah membalas as-sadiqin, orang-orang yang jujur, bisidqihim, dengan sebab kejujuran mereka. Yang dimaksud kejujuran di sini adalah tadi jujur terhadap apa yang sudah mereka janjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jujur terhadap apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah, jujur terhadap apa yang sudah mereka nazarkan. Maka bernazar untuk jihad tidak lari betul. Berjanji untuk membela Nabi tidak lari, maka tidak lari betul.
Sebaliknya, wa yu'adziba, dan supaya Allah menyiksa al-munafiqin, orang-orang munafik, insya'a, jika Allah berkehendak, au yatuba alaihim, atau Allah memberikan tobat kepada mereka. Maka orang-orang munafik yang tidak menunaikan perjanjian mereka kepada Nabi disiksa oleh Allah, karena menunaikan perjanjian hukumnya adalah wajib. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan tobat kepada orang-orang munafik. Itulah makna au yatuba alaihim, atau Allah memberikan tobat kepada mereka. Jadi masih dibuka pintu tobat kepada orang-orang munafik. Barangkali pada perang yang lalu kamu lari meninggalkan Nabi Muhammad SAW sendiri, kemudian kamu sekarang tobat, silahkan tobat, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada tobat yang tidak diterima oleh Allah, nggak ada ya. Semua tobat kalau sungguh-sungguh, dosa apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha menerima taubat. Sehingga Allah mengatakan di sini, innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ghafuran, Maha pengampun, rahima, Maha penyayang. Pengampun bagi orang-orang yang bertobat atau minta ampun, penyayang bagi orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 25, waraddallahu, dan Allah mengembalikan alladzina kafaru, orang-orang kafir, bighaidhihim, dengan kedongkolan mereka. Lam yanalu, mereka tidak mendapatkan khairan, kebaikan, yaitu kemenangan. Wa kafallahu, dan Allah telah mencukupi al-mu'minin, orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi waktu itu, al-qital, dari peperangan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, qawiyan, maha kuat, aziza, maha gagah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah dibicarakan tentang perang Ahzab, yang disebut juga perang Khandaq, yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dan itulah sebabnya surat ini disebut surat Al-Ahzab, karena bicara tentang perang Ahzab. Nah, maka ayat 25 ini masih membicarakan perang Ahzab tersebut. Allah katakan Allah kembalikan orang-orang kafir. Berarti siapa mereka? Orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan, yang mereka telah menyerbu kota Madinah lewat jalur utara, tetapi kemudian dihalangi oleh Nabi dan para sahabat dengan parit yang dibuat di utara kota Madinah. Allah kembalikan mereka, artinya mereka tidak jadi menyerbu kota Madinah, karena sudah dikirimi oleh Allah siksaan berupa angin yang kencang dan sangat dingin yang sudah kita ceritakan kemarin. Nah, mereka ketakutan, kalang kabut, akhirnya mereka meninggalkan kota Madinah. Meninggalkan dalam keadaan gimana? Bi ghaidhihim, dalam keadaan dongkol. Kenapa dongkol? Ya karena tidak bisa melumpuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah ada niatan sejak awal, ini pertemuan terakhir dengan Muhammad. Muhammad harus kita habisi, tidak ada lagi Muhammad di atas muka bumi. Ternyata mereka nggak berhasil, bahkan mereka pulang ke rumah dalam keadaan dongkol, malu kepada kabilah-kabilah Arab yang ada yang tidak ikut perang waktu itu, karena mereka kabilah-kabilah Arab itu menunggu-nunggu. Ini biarkan Muhammad ini berperang dengan kaumnya. Kalau Muhammad menang, berarti Muhammad Nabi betul, kita masuk Islam. Kalau orang-orang kafir yang menang, berarti Muhammad itu hanya Nabi palsu saja. Nah, orang-orang kabilah Arab yang tidak ikut perang, yang tidak ikut campur dalam perang ini, mereka nunggu. Kalau Nabi menang, mereka akan masuk Islam. Nah, maka orang-orang kafir tambah dongkol, karena ini kekalahan bagi orang-orang kafir menyebabkan orang-orang kabilah Arab yang lain tadi mereka akan lebih tertarik untuk masuk Islam. Kemudian di sini Allah katakan waqafallah, Allah mencukupi orang beriman dari peperangan. Artinya tidak perlu mereka berperang, sudah dikirimi serangan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir, yaitu dengan angin yang kencang yang kemarin sudah kita bicarakan. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran, Allah itu memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagaimana para sahabat dulu bertawakal kepada Allah pada saat perang Khandaq, akhirnya mereka dicukupi oleh Allah, maka marilah kita dalam semua urusan kita tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kita. Surat Az-Zumar ayat 36 mengatakan, Alaihissallahu bikafin abdah,
Bukankah Allah itu maha mencukupi terhadap hambanya? Hambanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak hanya kepada Nabi Muhammad, kepada semua hambanya Allah maha mencukupi. Karena ayat ini surat Az-Zumar ayat 36 bisa juga dibaca dengan bacaan yang lain. Alaihissallahu bikafin ibadah. Bukankah Allah itu maha mencukupi terhadap semua hamba-hambanya, semua hambanya, tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asalkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 26, wa anzala, dan Allah menurunkan, alladzina, orang-orang yang zaharuhum, membantu mereka orang-orang kafir. Siapa yang membantu tadi? Min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Diturunkan dari mana? Min sayasihim, dari benteng-benteng mereka. Wa qadhafa, dan Allah melemparkan fi qulubihim, pada hati-hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut. Fariqan, sebagian mereka, taqtulun, kalian bunuh. Wa ta'siruna, dan kalian menawan, menjadikan tawanan, fariqa, sekelompok yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita ceritakan dulu bahwasanya perang Ahzab ini beberapa komplotan kaum kafir bergabung. Ada orang Quraisy, ada orang Ghatafan, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah. Yang dimaksud pada ayat 26 ini ahli kitab, ini adalah Yahudi Bani Quraidah. Mereka lah yang sudah membantu orang kafir Quraisy dan Ghatafan untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Yahudi Bani Quraidah itu tinggalnya di kota Madinah dan sudah ada perjanjian damai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada perjanjian damai, mestinya tidak boleh mereka membantu siapapun yang menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dasar Yahudi, mereka tidak tidak menyempurnakan janji yang mereka janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka malah merusak janji tersebut. Mereka diam-diam, tidak bilang-bilang, mereka membantu kelompok kafir tadi, Quraisy dan Ghatafan. Maka Allah singkap kondisi mereka pada ayat ini. Allah katakan dhaharuhum, mereka sudah menolong mereka. Akhirnya Allah permalukan mereka. Allah pun turunkan orang-orang Yahudi Bani Quraidah min sayasihim, dari benteng-benteng mereka. Karena akhirnya Yahudi Bani Quraidah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka sudah membantu orang-orang kafir, maka Rasulullah pun menyerang mereka. Nah, ketika diserang oleh Rasulullah, akhirnya mereka takluk, mereka pun turun dari benteng-benteng mereka, meninggalkan kota Madinah, diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Bagaimana cara Allah mengusir mereka dari benteng-benteng mereka, padahal benteng-benteng mereka cukup kuat? Allah katakan wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Allah lemparkan rasa takut pada hati mereka. Jadi rasa takut dalam hati musuh ini termasuk nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Jundun minallah, tentaranya Allah. Allah kirim tentara itu terserah Allah, Pak. Banjir jadi tentaranya Allah, mengalahkan orang-orang kafir, jadi susah mereka untuk menyerang. Angin juga tentaranya Allah. Kalau Allah mau kirim belalang sebanyak-banyaknya kepada orang kafir juga bisa. Atau rasa takut, ya. Ini tentara Allah yang tidak tampak. Rasa takut kan masuk dalam hati dan tidak diketahui kan, Pak? Nggak tampak. Tapi meskipun tidak tampak, itu bisa melenyapkan kekuatan orang-orang kafir, sehingga mereka kalah pada saat itu karena sudah merasakan ketakutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, nusirtu birru'bi, saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasa takut yang menyelimuti hati para musuh. Masirata syahrin, padahal perjalanan masih sekitar 1 bulan. Di antara Rasulullah dengan musuh perjalanan masih 1 bulan, itu mereka sudah ketakutan. Ini hadis muttafaqun alaih. Allah katakan fariqan taqtulun, sebagian ada yang kalian bunuh, yaitu orang laki-laki dari Bani Quraidah dibunuh oleh Nabi SAW yang dewasa.
Wa ta'siruna fariqa, adapun sebagian lain yang ditawan itu adalah anak-anak dan para wanita. Maka waktu Bani Quraidah setelah diserang oleh Nabi dan mereka takluk, Rasulullah membagi 3 bagian. Kelompok laki-laki dewasa bunuh semuanya. Kelompok anak-anak dan perempuan ditawan semuanya, tidak ada yang dibunuh. Karena memang tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak kecil. Kelompok yang ketiga, kelompok yang meragukan, ini laki-laki sudah dewasa atau belum. Akhirnya Rasulullah ambil keputusan, itu laki-laki yang meragukan itu dilihat. Kalau pada kemaluannya sudah tumbuh bulu kemaluan, berarti sudah dewasa, bunuh. Kalau pada kemaluannya belum tumbuh bulu kemaluan, berarti masih kanak-kanak, silahkan ditawan saja. Nah, maka ada 3 kelompok, dibunuh, ditawan, dan diperiksa. 27, Allah mengatakan wa aurathakum, dan Allah mewariskan kepada kalian kaum muslimin ardhahum, bumi mereka, yaitu buminya Bani Quraidah, wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Tidak hanya itu, bahkan wa ardon, dan bumi yang lain, tanah yang lain, lam tata'uha, yang kalian belum menginjaknya. Wa kana Allah, dan adalah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadira, maha kuasa. Inilah nasib akhir Bani Quraidah, akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Ada 3 kabilah Yahudi di kota Madinah. Bani Quraidah diceritakan pada ayat ini, Bani Nadir diceritakan pada surat Al-Hasyr, Bani Qainuqa, ini semuanya 3-tiganya akhirnya terusir dari kota Madinah. Kenapa? Karena mereka semua menyelisihi perjanjian damai yang sudah dibuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kelompok Yahudi semuanya akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, selain Allah mewariskan kepada kalian kampung yang mereka tinggalkan, juga Allah mewariskan kampung yang kalian belum injak. Contohnya apa? Contohnya adalah kampung Khaybar. Kita kenal istilah perang Khaybar. Perang Khaybar terjadinya pada tahun 7 Hijriah. Nah, kalau ini Khandaq kan tahun 5 Hijriah. Kemudian tahun 6 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah. Tahun 7 terjadi perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini termasuk ardul lam tatauha, tanah yang belum kalian injak, akhirnya menjadi milik kalian setelah kalian serang orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Itu semuanya atas kekuasaan Allah, bukan karena kekuatan manusia. Maka di sini Allah mengingatkan tentang kekuasaannya supaya manusia tidak sombong terhadap kemenangan dalam perang tersebut. Ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan li azwajika, kepada istri-istrimu. Ada 9 istri yang hidup bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semasa. In kuntunna, jika adalah kalian 9 orang itu, turidnal hayatad dunya, menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasan dunia, fata'alaina, maka kemarilah, umatti'kunna, saya akan beri pesangon kepada kalian, beri bekal kepada kalian, wa usarrihkunna, dan saya akan lepas kalian, maksudnya akan saya cerai kalian, sarahan jamila, dengan lepas yang baik, dengan talak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayat-ayat sababiyah, ayat yang memiliki sabab nuzul. Terjadi satu kejadian sehingga turun ayat ini. Kejadiannya apa? Beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nafkah yang lebih dari yang diberikan oleh Nabi. Ya, biasa ya, antara ibu-ibu mungkin ada cerita-cerita antar mereka, kalau saya diberi nafkah oleh suami saya sekian-sekian. Nah, bisa jadi ya, istri-istri Nabi ini mengetahui istri-istri sahabat Nabi mereka dapat nafkah yang banyak, sementara dari Nabi SAW dikasih nafkah yang mereka anggap tidak banyak. Akhirnya mereka menuntut yang lebih banyak. Maka Rasul SAW marah kepada istri-istrinya sampai beliau menyingkiri mereka selama 1 bulan lamanya. Itulah yang disebut dengan istilah ila. Ila itu apa?
seorang suami marah kepada istrinya kemudian bersumpah tidak ngumpuli istrinya. Sampai 1 bulan Nabi tidak mengumpuli istrinya. Beliau tidak tidur di rumah tapi tidur di gudang makanan, masyrubah namanya. 9 istri semuanya nggak dikunjungi selama 1 bulan itu. Nah, turun ayat ini, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu itu yang minta nafkah lebih itu, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia, minta nafkah lebih, menghendaki perhiasan dunia, emas perak, silahkan datang ke sini, saya kasih pesangon, kasih harta, tapi saya lepas. Jadi kamu minta duit, saya kasih duit, tapi saya lepas. Maka yang dimaksud umatti'kunna, saya kasih pesangon, ini adalah pesangon bagi istri yang dicerai oleh suaminya. Dalam Islam memang disyariatkan seorang suami kalau melepas istrinya, mentalaknya, maka dikasih apa? Pesangon. Misalkan dikasih 1 juta atau dikasih baju yang baru. Jadi cerai itu kan ada kesusahan hati, Pak. Nah, kesusahannya ini ditambal dengan apa? Tali asih istilahnya. Kalau bahasa kita apa? Tali asih. Sebagaimana dulu saya pernah mengajar di satu pesantren, kemudian ditelepon oleh pihak pesantren, Ustadz ini antum terakhir mengajar di sini. Oh ya, nggak apa-apa, saya terakhir mengajar di sini. Kemudian mereka datang ke rumah, Ustadz ini ada uang tali asih katanya. Nah, itu untuk menghibur apa? Hati yang susah karena diputus hubungan dengan orang tersebut. Padahal saya sebenarnya nggak susah, saya diminta ke sana karena dipaksa, mengajar di sana karena apa? Dipaksa. Ya, tapi mungkin mereka pekewuh. Nah, itulah yang disebut sebagai apa namanya? Umatti'kunna. Saya berikan bekal kepada kalian, saya berikan pesangon kepada kalian. Kata-kata usarrih itu adalah nama lain dari talak. Maka di dalam Islam ada kalimat yang jelas menunjukkan cerai antara suami istri, ada kalimat yang tidak jelas menunjukkan cerai. Untuk orang-orang Arab, kalimat yang jelas menunjukkan talak ada 2. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak, maka dia jujur mengatakan itu atau dia bermain-main, tetap terjadi talak. Atau dia mengatakan kepada istrinya, saya usarrihkunna, maka baik dia ngomongnya sungguh-sungguh atau dia bermain-main ngomongnya, itu tetap terjadi cerai. Kenapa? Karena ini 2 kata yang sangat jelas menunjukkan cerai. Adapun kalau perkataannya tidak jelas menunjukkan cerai, maka tidak terjadi cerai kecuali kalau dalam hatinya meniatkan cerai. Misalnya seorang suami bilang kepada istrinya, silahkan kamu pulang ke rumah ibumu. Pulang ke rumah ibumu maksudnya apa ini? Kalau suami memaksudkan, maksud saya talak, nah berarti terjadi talak. Kalau maksud suami enggak, ya dia supaya apa namanya istirahat saja di rumah ibunya karena berantem terus ini sama saya ini dalam 3 hari ini, nah, supaya tenang hatinya saya pulangkan dulu ke rumah. Kalau udah tenang nanti balik lagi sudah guyang-guyu. Nah, berarti bukan ada niatan talak, berarti enggak terjadi talak. Maka kalau kalimatnya jelas, mau sungguh-sungguh atau main-main, terjadi talak. Kalau kalimatnya tidak jelas, maka terjadi talak kalau dia meniatkan talak. Nah, untuk di Indonesia yang saya paham, kata yang jelas menunjukkan talak itu 2. 1 kalau dia mengatakan talak, 2 kalau dia mengatakan cerai. Tapi kalau pisah, nah menurut saya, wallahu a'lam, pisah itu belum jelas. Karena kalau saya mengatakan kita berpisah sampai di sini aja ya, ini kan belum jelas maksudnya apa ini ya. Berpisah satunya ke utara, satunya ke selatan, atau gimana? Nah, maka kalau mengatakan kepada istri kita pisah dulu, maksudnya apa ini pisah ini? Perlu diperjelas. Maksud saya pisah ini ya cerai, oh berarti terjadi cerai. Kalau maksudnya pisah ini adalah misalnya supaya istrinya nyaman tidurnya, maka tidurnya pisahan dulu, yaitu yang istri di kamar A, yang suami di kamar B, niatannya bukan talak, ya berarti bukan terjadi talak. Ini yang saya paham, wallahu a'lam. Yang jelas dalam setiap bahasa itu pasti ada jelasnya, ada tidak jelasnya dalam bab talak ini. Yang perkataannya jelas menunjukkan talak, maka diucapkan dengan sungguh-sungguh atau main-main tetap terjadi talak. Yang tidak jelas menunjukkan talak, maka harus ada niatan hati untuk mentalak istrinya kalau mengucapkannya.
Nah, di sini Rasulullah katakan usarrihkunna, saya akan talak kalian dengan talak yang baik. Kata-kata talak yang baik menunjukkan bahwa tidak boleh suami mentalak istrinya dengan talak yang buruk. Mentalak istri sambil mengata-ngatai, sambil membodoh-bodohkan, sambil mencaci maki, nggak boleh. Talak dengan baik. Setelah suami mengatakan saya talak kamu, itu kan ada masa iddahnya, Pak. Sebelum masa iddah berakhir, menjelang berakhir masa iddah, silahkan istri kembalikan kepada mertua, kembalikan dengan baik, diantar dengan mobil kalau punya mobil, diantar sampai sana, barang-barangnya dibawa, baju-bajunya, barang-barangnya dibawakan, disiapkan lemari kalau perlu, kemudian dikembalikan kepada orang tuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita sudah nggak bisa kumpul lagi saya sama istri saya. Ini saya kembalikan anak panjenengan, saya kembalikan dengan baik. Begitu, bukan dengan apa? Caci maki, disuruh pulang sendiri jalan kaki. Ini nggak baik, tapi dengan cara yang baik. Ayat 29, wa in kuntunna, dan jika adalah kalian turidna, menghendaki Allah wa rasulahu, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad darul akhirah, dan kampung akhirat yaitu surga, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda, telah menyiapkan lil muhsinati, bagi wanita-wanita yang berbuat baik, minkunna, di antara kalian wahai istri-istriku, ajrun azima, pahala yang besar yaitu surga. Jadi Rasulullah menyuruh mereka untuk berpikir, kalian pilih mana? Pilih dunia, saya kasih dunia, tapi saya cerai. Karena saya ini seorang nabi, tugasnya berdakwah kepada Allah, tidak ada waktu untuk cari dunia sebagaimana orang-orang. Sehingga makan ya secukupnya aja. Yang penting sudah bisa makan 3 kali dalam sehari kan sudah cukup. Mau lauk tahu, mau lauk tempe, mau lauk karak kan sudah cukup nih. Sebenarnya makan itu lauk apa saja sama aja loh, Pak. Makan tahu kenyang betul, kenyang. Daging kenyang, kerupuk sama kenyang juga. Sehingga kalau kita merasa bahwasanya lauk kerupuk itu tidak cukup, itu karena gaya hidup saja sebenarnya, bukan karena hakikatnya tidak cukup. Buktinya 1 piring sudah kenyang. Nah, maka kalau orang memikirkan tentang kebutuhan inti tubuhnya dalam kehidupan ini, sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu kalau memikirkan tentang gaya hidupnya. Orang-orang pada punya mobil, saya harus punya mobil. Orang-orang memperbaiki rumah, saya harus memperbaiki rumah. Orang-orang pada bawa HP, saya harus bawa HP Android. Nah, enggak harus begitu. Kata siapa itu harus begitu? Tanpa HP Android kita tidak mati. Tanpa kita memiliki rumah, ngontrak pun juga tidak mati. Tanpa memiliki motor atau mobil pun juga tidak mati, ya. Sepeda ontel masih bisa dikayuh, nggak ada masalah. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada istri-istrinya bahwa yang menghendaki Allah dan Rasul, Allah sudah siapkan pahala yang besar yaitu surga. Kata-kata a'adda, Allah sudah siapkan, menunjukkan bahwa surga sekarang masih sudah ada. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada. Meskipun belum bisa dimasuki, tetapi sudah ada. Adapun orang-orang Mu'tazilah, kelompok sesat, mereka mengatakan surga neraka belum ada, adanya nanti kalau sudah diperlukan. Ini perkataan yang tidak benar karena bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak, salah satunya ayat ini. Kemudian pada ayat terakhir pada halaman ini Allah mengatakan, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, 9 istri yang bersama Nabi hidup dalam semasa. Totalnya 11 istri, tapi yang 2 sudah mati. Mayyati, barang siapa yang melakukan minkunna di antara kalian bifahishatin, kekejian, mubayyinatin, yang nyata, yudha'af, akan dilipat gandakan, laha, baginya, al-adabu, siksaan, di'fain, 2 kali lipat. Wa kana, dan adalah dzalika, hal itu, melipat gandakan siksa, 'alallahi, bagi Allah, yasira, gampang atau mudah. Ini ancaman dari Allah kepada istri-istri Nabi SAW untuk supaya jangan durhaka kepada suami mereka, yaitu Rasulullah. Itulah yang dimaksud bifahishatin mubayyinah,
perbuatan keji yang nyata, yaitu akhlak yang tidak baik kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW. Jadi begini, Rasulullah itu orang mulia, maka istri-istrinya pasti juga orang-orang mulia. Kalau kita ini orang biasa, maka istri-istri kita juga orang biasa. Istri kita durhaka kepada kita padahal kita orang biasa, mereka berdosa. Lah istri-istri Nabi itu orang-orang mulia, durhaka kepada Nabi, orang yang sangat mulia, dosanya lebih besar. Kenapa? Satu, yang melakukan orang-orang mulia, yaitu istri-istri Nabi. Dua, suami mereka orang paling mulia, maka wajar kalau yudha'af, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Kamu itu orang-orang baik kok akhlaknya buruk sama suami, gimana itu? Kalau orang biasa akhlaknya buruk kepada suami masih diwajari, meskipun tetap tidak boleh. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwa orang itu kalau mulia di hadapan Allah, maka kalau dia berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini kata para ulama menunjukkan secara tidak langsung bahwa istri-istri Nabi itu orang-orang mulia di hadapan Allah. Sehingga Allah ancam, kalau kamu berbuat dosa, saya tikelkan, saya dobelkan dosamu. Kenapa? Karena orang seperti kamu itu ditonton oleh orang yang lain, ditiru oleh orang yang lain. Coba kalau istri-istri Nabi ini durhaka sama Nabi, kira-kira gimana istri-istri sahabat Nabi yang lain? Pasti mereka akan niru. Mereka mengatakan istri Nabi saja begini, istri Nabi saja nuntut kepada suami-suaminya untuk ngasih duit yang banyak. Nah, kita istri-istri sahabat Nabi juga nuntut seperti itu. Jadi mereka jadi tuntunan bagi orang-orang yang lain. Maka wajar kalau dosanya didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata fahisyah di sini, perbuatan keji, ini bukan perbuatan zina, ya. Dalam Al-Qur'an kata-kata fahisyah ada yang diartikan zina, ada yang diartikan di sini akhlak yang buruk kepada suami. Masing-masing kata-kata fahisyah tafsirannya berbeda-beda sesuai dengan siyaqul kalam atau kondisi kalimatnya. Di sini tidak bisa diartikan wahai istri-istri Nabi, kalau kalian berzina maka akan dilipat gandakan dosa kalian. Nggak bisa. Kenapa? Tidak ada satupun istri Nabi berzina, nggak ada. 124.000 Nabi, tidak ada satupun istri mereka yang berzina, nggak ada. Para ulama katakan kalau ada istri Nabi berzina, itu menunjukkan rendahnya Nabi tersebut. Kenapa? Berarti nabinya itu, suaminya itu tidak bisa memuaskan istrinya. Itu kerendahan, dan tidak mungkin Allah ciptakan nabi yang rendah seperti itu. Maka pada surat yang lain ketika Allah bicara ada dua orang nabi yang dikhianati oleh dua istrinya, ya. Itu yang dimaksud khianat ini bukan khianat selingkuh, bukan. Nanti silahkan lihat di surat At-Tahrim ayat 10, ya. Allah menyebutkan perumpamaan orang kafir adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua-duanya istri Nabi yang soleh, tetapi malah khanatahuma, khianat kepada suaminya. Khianat kepada suaminya di sini bukan selingkuh. Siapa yang mengatakan selingkuh berarti dia tidak paham tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada satupun Nabi yang istrinya selingkuh. Karena itu menunjukkan kerendahan Nabi tersebut. Tapi yang dimaksud khianat di sini adalah khianat dalam bab iman. Nabinya iman, dia malah kafir, malah munafik, menampak-nampakkan seolah-olah iman padahal hatinya menyimpan kekafiran. Kemudian sebagai penutup, kata-kata ini wa kana dzalika 'ala Allah yasira, itu bagi Allah adalah mudah. Ini dalam Al-Qur'an diulang 4 kali oleh Allah. 2 kali dalam surat An-Nisa, 2 kali lagi dalam surat Al-Ahzab ini. Inilah yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo silakan.
katanya umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500 Masehi. Apakah benar umur Islam tidak lebih dari 1500 tahun Masehi? Artinya ada batas umat Islam sehingga terjadi kiamat pada tahun tertentu, gitu ya. Nah, ini semuanya tidak benar. Pertama, karena hadis yang menyebutkan itu tidak sahih. Meskipun Imam Suyuti mensahihkan, tetapi tidak benar. Para ulama-ulama yang lain tidak mensahihkannya. Yang kedua, Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, wa indahu ilmus sa'ah, tentang kiamat waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Kalau kita mengatakan hadis ini sahih, akhirnya kita bisa menentukan kiamat terjadi pada tahun berapa? Tidak bisa. Salah itu, nggak benar. Dan para ulama katakan, seringkali orang menulis kiamat terjadi tahun sekian, tapi lewat sudah belum terjadi kiamat. Contoh, saya punya buku di rumah, judulnya Kiamat 2022. Sekarang 2000 berapa? 24, setiap tok. Dan waktu saya mau beli buku itu saya beli karena bukunya murah. Nah, bukunya murah kenapa? Ya karena nggak laku. Kenapa nggak laku? Ya karena ngapusi tadi 2022 kiamat, kata siapa? Nggak mungkin lah engkau mengatakan 2022 kiamat sementara Allah mengatakan kiamat itu kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Nggak ada satupun yang tahu. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril kapan kiamat, maka beliau menjawab, yang tanya tidak lebih tahu, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi Muhammad orang paling mulia tidak tahu, kamu Jibril malaikat paling mulia juga nggak tahu. Nah sekarang malaikat paling mulia nggak tahu, manusia paling mulia nggak tahu, ada orang ngaku tahu. Ini jelas ngawurnya dan bodohnya jelas nih. Maka riwayat itu nggak mungkin benar, nggak mungkin ya. Di bagaimanapun tidak mungkin benar. Jelas nih. Ada lagi? Meninggalnya Abu Jahal. Mohon maaf, Abu Jahal itu berarti yang perang perang Badar ya, Abu Jahal ya. Saya ingat saya perang Badar itu ya. Karena waktu itu tokoh-tokoh kafir banyak yang dibantai pada perang Badar ini. Yang membantai adalah anak kecil 2 orang ya, pemuda 2 orang yang masih muda-muda, masih kecil maksudnya dibandingkan dengan para prajurit yang lain. Tapi keduanya memang sudah niat, ini Abu Jahal harus mati dalam perang ini. Ada kalanya dia mati atau kami berdua yang mati. Nah maka dua-duanya langsung nyergap Abu Jahal, kemudian terbantailah Abu Jahal tersebut dalam perang Badar, saya ingat saya. Subhanallah, Rabbana, asyhadu an la ilaha illa anta,